Halo, selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik. Selamat pagi Rici. Pagi, Kak Selamat Magda. pagi semuanya. Kak Rici, Iya, Kak kita Magda. bersuka cita ya Kak Rici. Ntar lagi seminggu lagi kita mau memperingati hari Natal. Kasih Tuhan, Allah Bapa menyerahkan anaknya buat kita. Iya. Dia memberikan anaknya yang tunggal buat kita semua Kak Rici. Betul banget, Kak Kalau Magda. enggak, kita mau gimana dong? Iya. Tuhan Yesus baik sekali buat kita. Baik Pagi hari banget. ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Puji Karena Tuhan. kasihnya besar. Iya. Karena dia telah memberikan anaknya yang Yang tunggal, tunggal buat buat kita. kita. Karena kasihnya besar, kepada dunia ini, diberikanlah putranya, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, ku Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Terdengar nyanyian surga pada malam di Efrata, gembala berjagalah, segera datang untuk menyembahnya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, ku Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin, amin, haleluya, Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, ku Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah memberikan anak yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, di mana pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan.
Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami. Bila puji-pujian yang hendak kami naikkan kepadamu, menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa. Amin. 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 Kasihnya besar banget. Iya. Kak. Iya, besar sekali, Kak. Besar banget. Ya, karena itu kita mau selalu memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Kak Rici. Nama Tuhan. Dengan kita beribadah itu udah menyenangkan hati Tuhan, Kak Rici. Bener banget, dengan semangat nyanyinya ya Kak. Iya, semangat kita memuji Tuhan. Karena kalau kita dapat hadiah itu kan selalu semangat Kak. Iya. Nah ini hadiahnya tuh Tuhan Yesus sendiri yang datang ke kita. Spesial. Iya. Ya, kita mau naikkan pujian apa Kak Rici? In Excelsis Deo. Iya. menceritakan kasih Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok menceritakan kasih Tuhan, Kak Rici. Pulau dan benua itu udah semuanya tercover, Kak. Iya, semuanya. Iya. Kita mau kali ini, sebelum kita memberitakan, kita dapat firman Tuhan, Kak. Betul supaya banget. kita bisa cerita ke orang lain, Kak. Kasih Tuhan, nah, itu buat kita semua. Iya. Kita mendengar firman Mau Tuhan. dengar firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian. Sebab kau besar. Dan
Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami, yang rela meninggalkan surga yang mulia untuk turun menjadi rupa manusia, menebus kami di atas kayu salib. Karena itu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul dan mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, menerangi jalan kami di dunia yang gelap ini. Kami nggak tahu masa depan kami Tuhan, situasi juga nggak pernah menentu. Tapi dengan pengertian kami akan firman-Mu, kami punya pengharapan yang kekal. Dan kami mau terus hari demi hari Engkau tuntun dalam firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami sebagai bentuk ucapan syukur. Dan kami mau membuka hati pikiran kami untuk Engkau tabur dengan firman Tuhan. Engkau urapi Kak Yusuf yang akan membawakan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi jelas bagi kami, dan kami beroleh kekuatan yang juga daripada-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, halo adik-adik semua, apa kabar? Nah, tentunya kita semua dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan, sehingga saat ini kita boleh kembali bertemu sekalipun masih secara online. Tapi kita tetap mengucap syukur ya di hadapan Tuhan, karena hanya kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita ada sampai dengan hari ini. Dengan semua perjalanan yang sudah kita lalui sampai dengan saat ini, semua karena pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kali ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita memiliki karakter, untuk kita memiliki sifat dan juga sikap yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang ada di dalam Perjanjian Lama yang selama ini juga sudah kita pelajari. Dan ini mungkin untuk kesekian kalinya juga kita sudah mendengar akan firman Tuhan ini. Tapi kiranya firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan dan memberikan kekuatan, bahkan juga memberikan teguran. Kalau mungkin ada banyak kehidupan kita yang masih kita lalui dan kita kerjakan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Rut 2 ayat yang keempat. Rut 2 ayat yang keempat. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Nah, kakak yakin dan percaya kisah ini bukanlah satu kisah yang asing buat kita semua anak-anak Tuhan tentang Rut dan juga tentang Boas. Dan yang kita pelajari adalah saat ini kata Boas itu, nama Boas memiliki arti padanya ada kekuatan. Dan kalau kita perhatikan sepintas tadi yang sudah kita baca, bahkan nanti kalau adik-adik sekalian membaca keseluruhan daripada kitab ini, daripada kisah ini, maka di situ kita menemukan bahwa tokoh Boas ini di dalam Alkitab adalah seorang tokoh yang memiliki kekuatan bukan karena kekayaannya. Tapi nanti kita akan temukan bahwa dia adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang memiliki kekuatan atau juga mungkin memiliki karisma yang begitu besar. Karena apa? Karena dia punya karakter yang baik. Karena dia punya karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dari ayat yang baru saja kita baca, Rut 2 ayat yang keempat, ketika dia datang bertemu dengan pegawai-pegawainya, para penyabit itu, yang dia lakukan adalah memberikan salam yang sangat-sangat menyejukkan hati dan sangat-sangat indah. Tuhan kiranya menyertai kamu. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali apalagi saat-saat ini ya, makin kesini kalau kakak perhatikan anak-anak seusia kalian, kalau menyapa itu sudah tidak lagi menyebut nama, tapi mulai mengumpulkan nama-nama binatang gitu. Ya, ketika ketemu, ya, seringkali justru memberikan sapaan-sapaan yang memang mungkin rasanya seperti itu sesuatu yang wajar kok kak, yang lumrah, yang biasa. Teman-teman saya semua juga melakukan itu. Iya betul. Tapi kita harus tahu bahwa sesuatu yang dipandang oleh orang yang ada dengan
yang ada di sekitar kita baik, itu belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sedangkan sebagai anak Tuhan, patokan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kakak juga yakin, kakak secara pribadi ya, kalau dengar ada anak-anak yang seusia kalian terus ketemu, terus mengeluarkan koleksi kata-kata kebun binatang, binatang-binatang yang keluar tuh rasanya risih gitu. Karena memang dari dulu, apalagi kakak rasa dari zaman generasi kakak, juga kata-kata itu sebuah kata-kata yang jarang muncul sebetulnya. Kecuali mungkin orang itu lagi benar-benar emosi, marah. Nah, kadang-kadang itu berupa kata-kata umpatan. Menjadi kata-kata umpatan untuk dikatakan ke orang yang dia merasa kesal. Tapi sekarang itu justru menjadi seperti kata sapaan yang wajar. Nah, tapi sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita harus belajar untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Tuhan menginginkan hidup kita itu bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita itu menjadi berkat. Nah, seperti apa yang Boas sudah lakukan ketika dia bertemu dengan orang-orang yang ada di bawah, bahkan ini bawahannya loh. Dia juga gak pernah menyapa dengan kata-kata yang kasar, tapi dia memberikan kata-kata yang sangat menyejukkan hari itu. Dan selamanya kakak juga yakin sepanjang perjalanan hidupnya, dia pun menjadi pribadi yang sangat-sangat menyenangkan orang lain, ataupun gak pernah mungkin hidupnya itu membuat orang lain kesel gitu. Tapi hidupnya selalu menjadi berkat buat orang lain. Apa yang dia lakukan menjadi berkat buat orang lain. Tentunya itu tidak lepas daripada pengenalan dia akan Tuhan itu sendiri. Kita buka Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kolose 3 ayat yang kedua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, ini adalah firman Tuhan yang katakan bahwa kita sebagai anak-anak yang sudah dipilih Allah, dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan sendiri, maka kita harus menjadi pribadi yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Seringkali kita ini di rumah gak sabar, baik ketika diminta pertolongan oleh orang tua, ataupun juga mungkin kepada ART atau PRT yang ada di rumah kita. Bahkan mungkin driver, atau mungkin sama saudara kita, sama adik, sama kakak, seringkali kita kehilangan kesabaran, kehilangan kelemah lembutan, kehilangan belas kasihan, kehilangan kemurahan. Karena apa? Karena kita mungkin merasa jengkel dan lain sebagainya. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, harus mengenakan itu semua. Memang itu tidak seperti permainan sulap yang tiba-tiba bisa berubah, tapi itu perlu kesadaran dari kita sendiri. Oh, aku sebagai anak Tuhan tuh gak boleh loh melakukan ini, gak boleh loh bentak-bentak, gak boleh loh sering marah-marah sama PRT atau ART yang ada di rumah. Tapi aku sebagai anak Tuhan tuh harus belajar menahan, mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan telinga orang lain, menyejukkan hati orang lain. Dengan tujuan apa? Sekali lagi, hidup kita ini selalu dilihat orang, menjadi satu suratan yang terbuka untuk menjadi saksi Kristus. Orang tidak akan pernah mengenal Kristus ketika kita hidup seperti apa orang lain yang di dunia ini hidup, seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Karena itu kita harus berani untuk memberikan diri, menjalani kehidupan kita, mengubah karakter kita ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita rubah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kalian yang sudah memberikan diri untuk menerima baptisan air. Nah, saat ini juga mungkin kakak rasa bisa menjadi tempat untuk kita mengoreksi diri kita. Setelah baptisan air, apa yang berubah dalam kehidupan kalian? Apakah karakter-karakter kalian yang tidak baik, yang selama ini sebelum baptisan air dilakukan, itu melekat, dan sampai hari ini setelah baptisan air dilakukan pun itu masih melekat? Saatnya untuk kita berubah sebelum kita mengakhiri tahun ini. Sehingga kita memasuki tahun yang baru nantinya, kita benar-benar menjadi memasuki tahun yang baru dengan kondisi hati yang baru, dengan semangat yang baru untuk terus berjalan dalam satu kehidupan yang terus diubahkan di dalam Tuhan. Selanjutnya kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun
di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini seperti yang kakak katakan tadi. Jadi melalui kata-kata kita itu, melalui apa yang sikap kita, apa yang nampak di dalam kehidupan kita itu, benar-benar kita harus mencerminkan sesuatu kepada orang lain yang membawa orang lain itu mengenal akan kasih karunia Tuhan. Kan firman Tuhan juga mengatakan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Karena ketika kita memiliki sifat, karakter, tindak tanduk, sikap dalam kehidupan kita yang tidak jauh beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan, maka apalah artinya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan? Maka tentu itu akan menjadi sesuatu, malah bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Nah, di satu sisi sebagai anak-anak Tuhan itu kadang-kadang kita itu malu untuk menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Kita merasa, wah saya minder kak kalau saya nggak seperti yang lain. Teman saya tuh setiap kali ketemu keluarnya kebun binatang. Setiap kali kesandung sedikit aja ngumpat A, B, C sampai Z. Semuanya keluar. Kalau saya nggak seperti itu kok kayaknya saya nggak up to date ya kak. Jangan. Up to date untuk sesuatu yang baik nggak masalah. Tapi untuk melakukan hal yang tidak baik, yang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya jangan pernah kita lakukan. Kadang-kadang kita takut kehilangan komunitas, kehilangan penghargaan dari orang lain. Karena apa? Karena kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kita lebih senang kehilangan status kita, dianggap wah ternyata anak Tuhan sama yang bukan anak Tuhan sama aja kok. Kita mungkin merasa oh nggak apa-apa sih anggapan seperti itu, daripada saya dikucilkan, daripada saya nggak punya teman dan lain sebagainya. Jangan. Kakak yakin dan percaya kalau kita tetap berjalan dengan firman Tuhan, kita pun nggak akan kehilangan teman-teman kok. Tapi justru hidup kita menjadi berkat, hidup kita membawa terang bagi orang lain, sehingga orang lain tuh terus benar-benar melihat, oh ternyata si A yang rajin ke gereja itu memang punya sesuatu yang berbeda dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Dengan saya, dengan mereka yang merasa bersahabat sama kita yang nggak kenal Tuhan, mereka akan merasakan sebuah perbedaan. Karena kita punya karakter yang terus kita bina, yang terus kita benarkan, yang terus kita koreksi untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah selanjutnya kita akan baca, sebenarnya bacaan ini panjang ya, dari Rut 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kakak gak akan baca semua, nanti di rumah kalian bisa baca secara keseluruhan Rut 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-15 ini. Kakak akan bacakan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, nanti sebelumnya kalau kalian baca beberapa ayat di atasnya, maka kita akan temukan di situ ketika Boas datang ke ladang dan ia melihat Rut sebagai seorang yang baru di situ, dia bertanya-tanya kepada pekerja yang lain tentang Rut. Setelah itu Boas memanggil Rut dan juga memberikan beberapa arahan kepada Rut untuk bekerja di tempat itu. Bahkan juga bukan cuma hanya sampai di situ memberikan arahan, tetapi Boas juga memberikan makanan kepada Rut. Jadi selama Rut bekerja, semua perlakuan yang dilakukan Boas kepada Rut adalah bukan sebuah perlakuan yang diskriminatif ataupun merendahkan Rut. Sekalipun Rut pada saat itu adalah orang yang masih baru bekerja di situ. Tapi Boas tetap menerima, Boas bahkan memberikan perhatian kepada Rut. Karena apa? Karena memang Boas memiliki karakter yang baik. Nah di satu sisi, tadi di ayat yang kita baca, kita juga lihat bahwa Boas juga mengakui Rut ini punya karakter yang baik. Ketika suaminya meninggal dan kemudian Rut ini tetap ada bersama dengan mertuanya. Rut tidak meninggalkan mertuanya, bahkan rela ketika mertuanya ini kembali ke tanah kelahirannya
Rut bukan meninggalkan mertuanya, tapi Rut beserta, ngikutin. Padahal secara ikatan sebetulnya Rut punya kebebasan penuh. Ya, ketika suaminya meninggal, dia tidak punya kewajiban untuk menghidupi menghidupi mertuanya. Tapi karena kebaikan hatinya, Rut tetap mau menyertai mertuanya. Nah, itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita hanya menuntut orang lain melakukan sesuatu yang baik kepada kita tanpa kita mau benar-benar memperhatikan juga. Karena firman Tuhan juga mengatakan kan, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, maka kita akan memperoleh hal-hal yang baik yang datang daripada Tuhan. Kalau kita ramah kepada orang, maka kita pun akan menerima keramahan yang datang daripada orang lain. Kalau kita hidup di dalam belas kasihan, di dalam kelemah lembutan, di dalam kerendahan hati kepada orang yang lain, kita pun akan menerima perlakuan yang seperti itu. Kadang-kadang kita hanya mau menerima perlakuan yang baik dari orang lain tanpa kita mau memperlakukan orang lain itu dengan baik. Apalagi memperlakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu tidak senang dengan orang-orang yang congkak. Status sosial kita, status pendidikan kita, bahkan mungkin hal-hal lain yang melekat di dalam kehidupan kita, seringkali membuat kita merasa jauh derajatnya lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga dengan mudah kita menghina orang lain, sehingga dengan mudah kita menyepelekan orang lain, kita merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Mungkin di zaman-zaman yang dahulu, hal ini adalah sesuatu hal yang memang seringkali terjadi. Apalagi pada zaman waktu kayak di negara kita, zaman-zaman kerajaan seperti itu ya. Bahkan mungkin sampai dengan hari ini ada di negara-negara tertentu yang masih menetapkan strata dalam kehidupan mereka. Ada strata A, strata B, strata C, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Yang tertinggi tidak boleh berhubungan yang terendah, ataupun mungkin juga bagian strata yang terendah ini boleh dihina seenak-enaknya, boleh diperlakukan yang tidak baik. Mungkin itu masih ada. Tapi di dalam Tuhan, hal itu bukanlah sesuatu yang harus kita kerjakan, tapi harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam belas kasihan, bahkan saling merendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Artinya, ya jangan sampai terus kita merasa kita menjadi tuan atas orang lain. Kita menjadi tuan atas sahabat kita, kita menjadi tuan atas adik kita. Ataupun mungkin adiknya merasa menjadi tuan atas kakaknya. Tidak. Tapi sama-sama berjalan di dalam kasih yang datang daripada Tuhan. Sehingga apa? Kembali lagi, sehingga kehidupan kita dimanapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita menjadi berkat. Demikian juga mungkin kalian yang punya pergaulan dengan kelompok-kelompok di sekolah kalian, kelompok-kelompok mungkin main. Kadang-kadang kan kita memandang rendah ya, seperti itu. Masih cemen lah, kamu masih level berapa sih? Ini level, kita dong udah level sekian dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau sampai cuma hanya sebatas bercandaan sih tidak apa-apa mungkin ya, sesekali kita lakukan. Tapi seringkali hari itu bukan hanya menjadi sebuah bahan bercandaan, tapi benar-benar melekat di dalam kehidupan kita lama-lama. Sehingga kita itu tadi sering menganggap orang lain itu jauh lebih buruk, jauh lebih rendah daripada kita. Nah, terus kemudian nanti di rumah kalian bisa baca, ini ayatnya juga panjang lagi di dalam Rut 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, di situ kita juga akan menemukan bahwa Boas itu memberikan arahan-arahan juga kepada bawahannya untuk bisa menolong Rut. Bahkan Boas juga memberikan perlindungan kepada Rut. Sampai kalau kita lihat sebenarnya Boas dan Rut ini tidak punya hubungan darah seharusnya. Karena apa? Karena Boas itu adalah punya hubungan hanya dengan mertuanya Rut. Nah, sedangkan Rut ini kan hanya menantu. Secara
secara urutan, silsilah ya. Silsilah, tidak ada sebetulnya kewajiban dan kewenangan, istilahnya Boas ini harus iniin si Rut, itu enggak. Tapi memang karena tadi Boas ini punya karakter yang baik, Rut itu juga punya karakter yang baik, sehingga ketika Rut datang kepada Boas untuk bekerja, Boas gak pernah mengusirnya. Boas gak pernah berusaha menghalangi Rut untuk bekerja, tapi justru memberikan yang baik. Justru memberkati Rut dengan semua yang ada pada saat itu. Sehingga di situ kita menemukan bahwa memang Boas adalah orang yang memiliki karakter yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Agar apa? Agar kita ini berjalan sesuai dengan karakter yang Tuhan mau, sehingga kehidupan kita ini menjadi berkat, kehidupan kita ini menjadi terang. Supaya orang yang gak kenal Tuhan itu bisa kenal Tuhan melalui kehidupan kita. Hidup kita gak jadi batu sandungan buat orang lain, tapi hidup kita membawa berkat yang luar biasa di dalam kehidupan orang lain. Efesus 5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan kita ini adalah anak-anak terang. Nah, karena itu sebagai anak-anak terang, maka kita harus berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Memang sekali lagi itu adalah sebuah usaha, sebuah perjuangan yang harus kita kerjakan. Tidak bisa terjadi hanya dalam waktu satu malam. Tidak bisa terjadi hanya dalam waktu beberapa hari. Tapi setiap hari kita harus memperbaiki diri kita, memperbaiki cara berpikir kita, memperbaiki karakter kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, untuk kita terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita ini berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang tentunya hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ketika semua orang yang mengenal kita, mereka mengenal kita sebagai orang yang ramah, punya kerendahan hati, gak suka ngomong jorok, gak suka ngata-ngatain orang, gak suka memaki, tapi selalu mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat, yang menyenangkan orang lain, yang menyejukkan orang lain. Dan itu semua bisa kita lakukan kalau kita terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan cukup sekian, kakak sampaikan. Karena firman Tuhan ini menjadi berkat. Ayat terakhir tadi, Efesus 5 ayat ke-9, juga sekaligus menjadi ayat emas kita hari ini. Kiranya kita sebagai anak-anak terang terus berusaha untuk kita melalui kehidupan kita menghasilkan buah-buah kebaikan, keadilan dan kebenaran. Bukan untuk nama kita dikenal, tapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena hidup kita akan terus Tuhan pakai untuk menjadi saksinya yang hidup. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau melalui kebenaran firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami. Untuk kami berjalan, untuk kami memiliki karakter seperti apa yang Engkau mau ya Tuhan. Secara manusia kami penuh keterbatasan, kami penuh ketidakmampuan. Tapi kiranya Roh Kudus yang senantiasa mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki karakter Kristus. Hari demi hari karakter Kristus itu nyata ada di dalam kehidupan kami. Hari demi hari kehidupan kami boleh terus bertumbuh untuk menghasilkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan menghasilkan buah-buah roh yang akan terus menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Hamba selesai berbicara saat ini, tapi hamba yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus akan memberikan pengertian dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Sekalipun mereka menyaksikan ibadah saat ini Tuhan masih melalui online, tapi kuasa-Mu itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup menjamah hidup mereka, Engkau sanggup mengubahkan kehidupan mereka. Hamba juga berdoa buat studi mereka, Tuhan terus berkati. Pergumulan-pergumulan di masa remaja mereka, Tuhan juga yang memberikan kemenangan. Sehingga setiap anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan akan menikmati berkat-berkat yang datangnya daripada Engkau. Menikmati kehidupan di masa remaja dan muda mereka yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita yang datangnya daripada Engkau. Sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Kasih
Adi tadi Ya, udah Kak mendengarkan Lea. firman Tuhan. Iya, yang nyampein firman Tuhan tadi Kak Yusuf. Kak Yusuf dengan jelas nyampein ya. Ya benar Kak. Nah sekarang kita mau ngapain nih Kak? Aktivitas Kak. Aktivitas. Ada hubungannya dengan firman hari Pastinya ini Kak. dong, Nah, ya. Tentang siapa tadi Kak? Titik karena Iya, itu jangan nanti- dikasih tahu karena Kak. nanti Itu ntar yang isi ada dari ya. itunya dari Kuisnya, aktivitas Kak. kita ya. Kuisnya mencari kata Kata. yang ada di itu ada banyak huruf Kak nanti Kak. Nah, nanti kita mesti cari Kak. Nah, harus cari. Kata-kata yang ada di situ nggak jauh dari firman tadi. Bener Kak, ada Nah. nama orang, ada titik. Nah, pokoknya itulah. Ada 14 kata ya Kak Ya, ya. harus kalian temuin adik-adik 14 kata ya Kak ya. Ya, di description Ah. box. Nanti juga ada tampilannya Kak. Huruf-hurufnya itu Kak. Oh gitu ya Kak ya. Iya, Nanti benar. adik-adik tinggal cari di situ ya. Benar, tinggal cari. Ah. Harus jeli dan teliti Kak. Nah, itu dia. Udah gitu Siap. aja Kak aktivitasnya. Udah, nanti biar diserahkan ke adik-adik Nah, benar. untuk selanjutnya. Nah, di description box ya Kak ya. 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 Untuk lihat soal ada di link. Seperti biasa di 5 description pemenang. box ada 5 pemenang yang bakal menjadi Pemenangnya Kak. iya. iya. Oke, baik adik-adik. Sampai Aktivitas jumpa kita minggu depan. sampai di sini. Sampai Ya. jumpa minggu depan. Kita tunggu jawaban adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.